Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobras, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Ngobras sesi ke-361 dengan penggerak komunitas Seeker Revolution. Saya sematkan dulu ya. Menunggu teman-teman pada hadir, ngopi dulu. Bismillah. Masih panas banget. Terus makan cemilan dulu ya. Cemilan namanya kunafe khas Turki. Manis gitu deh. Oke. Saya buka dulu nih. Oke. Sambil nunggu ya. Kita dengerin nih. Oh, bentar. Ini kurang terang nih kemarinnya. Picture mode. Ini dia, lebih terang. Oke. Suara saya kedengeran? Aman? Oke. Benar-benar kedengeran ya. Dari Jajang, Tenjo. Pak Indra, kalau daerah Tenjo banyak sekali dodol yang dijajakan di pinggir jalan, sedangkan dodol ini tidak semua orang suka. Gimana cara kita ngembanginnya? Ya Pak, minta masukan untuk kami. Jajang. Oke. Saya lupa itu dodolnya dodol apa ya? Kang Jajang. Bentar ya. Minum dulu. Seret. Ada Gusti Jaeng Saputra alias Bli Giants. Euphoria Kreatif. Mantap. Ada Bro Tatong. How are you guys? Oke. Nah, ini misalnya ya. Kalau sepanjang jalan jualan dodol, sebenarnya nggak ada masalah ya. Kayak di puncak tuh sepanjang jalan atau satu ruas jalan itu isinya jualan peyem itu apa? Tape. Atau khas jajanan daerah sana. Nah itu menurut saya sih oke-oke aja. Biasanya yang mulai membedakan itu adalah tempat jualan bukan di situ, tetapi melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui yang baru TikTok Shop. Katanya lagi happening, lagi hits. Ada Ibu Dini dari Depok. Thank you Bli Giants, selalu setia ikut ngobras, Masya Allah. Bli, waktu itu belum sempet terima videonya tuh. Saya pengen denger ulang dong video yang waktu kita ambil di rumah.
Kalau ada kasih ke Winnie ya. Nah, jadi satu nggak ada masalah sih sambil makan deh. Jualan dodol semua. Kayak di Cianjur, jualan mochi semua. Nah, tinggal kemasannya, toppingnya bisa dibedain. Contoh ya, di Jepang itu oleh-oleh khasnya mochi. Kemanapun kita pergi, orang pasti jualan mochi. Cuman packagingnya beda, kemasannya beda, rasanya juga walaupun mirip-mirip tapi tampilannya beda, bungkusnya beda. Semua orang kalau ditanya senang mochi nggak? Suka, tapi ada juga yang nggak suka. Tapi kalau orang dioleh-olehin mochi, senang-senang aja. Sama juga deh oleh-olehin dodol, senang-senang aja. Saya kalau oleh-olehin dodol, saya makan, senang. Jadi ada berbagai macam cara untuk ngembanginnya. Mulai dari di mana dijualnya, berapa harganya. Ini marketing mix banget, tapi kalau ikutin Pak Subiakto atau Pak B, dia bilang marketing mix itu it's so old gitu, it's so jadul. Tapi itu bisa jadi tapakan pertama atau pijakan pertama kita. Product, place, price, sama promotion. 4P. Ya, sederhana. Walaupun orang-orang kesini-sininya udah bergerak ke rating, review, rekomendasi. Ya, jadi produk nggak terlalu, ya produknya harus bisa diterima, nggak terlalu penting-penting amat. Terus harga, price points itu nggak jadi penentu orang beli atau enggak kalau sekarang katanya ya. Terus apalagi place gitu bisa di mana aja. Terus promosinya gimana ya. Tapi menurut saya masih relevan gitu untuk kita pikirkan apalagi di awal-awal. Jadi apa tadi? 4P. Product, price, place, promotion. 4P. Kalau yang sekarang 3R. Review, rating, rekomendasi. Mudah-mudahan membantu Kang Jajang. Yuk kita beralih ke tamu kita hari ini. Tamunya siapa ya? Tadi sih udah ada tapi ketutupan nih sama kepala saya, sama muka saya. Nih, namanya Dini Rizky Amelia dan panggilannya Dini. Dan satu lagi adalah Aldi Aprilian. Pasti lahirnya bulan April deh, Aldi. Panggilannya Aldi. Iya betul, lahirnya April. Udah hadir belum ya? CP Official sama Euphoria Creative. Oke, saya undang langsung Euphoria Creative, CP Official. Dah ya, mudah-mudahan signal stabil, bil. Halo Prof. Halo Aldi. Siap. Suaranya Aldi bagus, jelas. Prof. Ya. Tinggal suaranya Dini aja nih. Halo Prof. Wah, suaranya juga kedengeran. Jelas nggak Prof? Jelas kayak penyiar radio. Siap. Sehat Prof? Alhamdulillahirobbilalamin. Dua-duanya nih milenial nih. Ya Prof. Bukan milenial nih. Bukan koloni. Bukan kalau. Generasi Atau zaman now Prof. generasi Z mah. Ini malah generasi Z malah ya. Milenial atau Z? Bisa dibilang generasi Coba Z, tebak Prof. Kalau saya nggak buat tebak-tebakan Prof.
Kalau generasi Kasih. Z itu katanya tahun 98 ke atas atau 2000 ke atas gitu lah. Jadi ya beda-beda tipis lah ya. Siap, Masih Prof. masuk deh generasi Z. Ya, Oke, kita mulai ya. dengan perkenalan pribadi karena yang datang duluan adalah Aldi. Aldi boleh mulai duluan perkenalan pribadi. Oke, siap. Terima kasih, Oh, Prof. Indra. ini kata Vinkan MC. Oh iya ya, berarti udah terlatih ya. Oke, siap. Suaranya adalah suara seperti ini. Bapak sekalian yang saya hormati, selamat datang. Oke, Siap, terima kasih. lanjut. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Indra Uno. Perkenalkan, nama saya Aldi Aprilian. Saya sendiri di sini sebagai co-founder Euphoria Creative Production. Untuk saya sendiri di sini saat ini masih aktif sebagai mahasiswa terakhir di Universitas Nusa Mandiri. Dan di sini saya juga merintis dengan dibantu oleh mentoring dari Seeker beserta dari tim dari Euphoria Creative Production untuk merintis sebuah bisa dibilang komunitas, Prof. Untuk istilah komunitas yang fokus terhadap pengembangan ekonomi kreatif dengan basic fokusnya itu berbau wedding, engagement, dan party gitu, Prof. Dan pelatihan-pelatihan online lainnya. Mungkin perkenalan dari saya itu aja sih, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau lagi nggak kerja atau bisnis, ngerjain apa? Untuk saat ini kalau lagi senggang, ketika lagi senggang ngurusin dari Euphoria Kreatif, untuk saya sendiri lagi fokus untuk menyusun skripsi, Prof. Jadi sembari skripsi, sembari fokus di Euphoria Kreatif. Dengan dibantu oleh mentoring juga dari teman-teman speaker dan teman-teman Tahun internal. terakhir. Kalau hobinya apa, Aldi? Untuk saya sendiri hobinya sih, hobinya berenang sih, Prof. Dengan istilahnya ya, untuk olahraga mungkin berenang. Cuma tapi untuk hobi saya sendiri, mencari hal-hal yang baru juga sih, Prof. Maksudnya peluang-peluang baru juga yang lagi happening apa nih gitu. Dan pastinya juga baca buku termasuk juga sih, Prof. Oh gitu. Kalau sama Dini udah kenal belum sebelumnya? Kalau untuk sama Dini, kita baru kenal online doang sih, Prof. Baru kenal online aja ya? Iya, siap, Prof. Mungkin ini di kota apa nih, Aldi? Kalau untuk saya sendiri, domisili di Depok, Prof. Oke. Berarti sama nih tetanggaan. Orang Depok. sama tetanggaan sama ini ada juga nih dari OKOC Forever namanya sama juga katanya Dini Amelia, cuman beda Mantap, tengahnya. Ini Dini Rahma Amelia, Dini Rizky Amelia. Iya, betul, Prof. Beda tengahnya aja ya. Iya. Oke, sekarang Dini yang perkenalan. Boleh. Terima kasih, Prof. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya, Prof ya? Banget. Ya, perkenalkan, Sampurasun, Prof. Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Sampai Nama saya Dini Rizky Amelia. Saya lahiran tahun 98. Kemudian saya lulusan S1 Pendidikan Biologi dan saya juga anggota dari OKOC Speaker gitu. Apalagi, Prof? Ayeuna Bumina di mana? Bumina di Desa Jalaksana, Prof. Oh, di itu Pernah nggak, Prof? pernah lewat. Tunggu. Jalaksana tuh yang mana? Jalaksana, kalau dari Kuningan kota lumayan jauh sih, Prof. Ke arah, Jalaksana itu ke arah Cikijing bukan? Gimana, Prof? Ke arah Cikijing bukan? Bukan. Kalau ini mau yang ke Cirebon tuh, Prof. Oh, Sumber. Oh, tapi jauh itu mah.
Oke oke, tahu tahu. Ke arah sana, Prof. Mm-mm. Kemudian kalau sekarang alhamdulillah Prof sebagai salah satu pemilik ya, karena ini bisnisnya bareng sama suami Prof. Bisnis bareng, jamur crispy. Saya jangan-jangan udah pernah ngobrol sama suaminya Dini nih, belum ya? Siapa Prof? Belum nih. Soalnya pernah ingat ada yang, Baru menikah sih Prof. iya, waktu itu saya pernah ngobrol sama yang usahanya juga Mm-mm. di, terus di daerah Kuningan, terus laki-laki, bisa jadi ya. Bisa jadi Prof. Karena di Kuningan itu potensi jamur tiram banyak Prof. Hmm. Dan yang usaha jamur crispy juga banyak gitu. Oh, oke oke. Jadi bukan cuma satu orang ya, Iya. ya bisa jadi orang lain. Iya Prof. Prof suaranya jelas nggak Prof? Aman, ya, aman ya Aldi ya, betul ya. Aman, aman, Prof. Bukan karena jauh di Jalaksana terus suaranya ke Jakarta jadi kurang. Siap. Aman kok. Oke siap Prof. Oke, nah, Ada lagi nggak Prof perkenalannya? oh iya, selamat ya, baru jadi pengantin baru. Jadi, Iya Prof, doain biar Mas Aldi nyusul. amin. Terima kasih, Mbak, Amin, untuk doanya. Amin amin. amin, amin. Semoga rumah tangganya tentram, tentram Amin. terus. Amin ya Allah. Bahagia terus ya Prof, sesuai sama jargon produk Dini. Crispy happy, happy terus. Pokoknya harus happy. Apapun yang terjadi harus happy, alias tentram. Oke, nah tadi udah perkenalan ya. Makasih. Nah, tadi Aldi, Dini juga udah. Nah, sekarang nggak usah pakai basa-basi, langsung aja Aldi promosi usaha. Kalau promosi itu apa? Apa yang Oke, dijual, berapa harganya, gimana cara dapetinnya, nomor teleponnya berapa, kalau mau kerjasama kayak gimana, kayak gitulah promosinya ya. oke, oke, siap. Silakan Aldi. Oke, siap. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Sebelumnya mungkin perkenalkan juga dari tim kita Euphoria Creative Production. Di sini kita saya sendiri dengan bersama tim fokusnya ini untuk bisnisnya di bidang kreatif itu berupa engagement, wedding dan birthday party dan pelatihan-pelatihan berupa seminar online juga. Untuk dari wedding atau engagement ataupun birthday party itu pemesanan juga bisa melalui DM Instagram ataupun nanti bisa dihubungi aja di kontak di WhatsApp di Instagram euphoria.creative. Dan untuk responnya tentunya pasti fast respon sekali dong untuk dari adminnya sendiri. Untuk dari harganya pun tentu sangat terjangkau dan juga tentu kualitasnya pun yang ditawarkan juga sebanding dengan apa yang diharapkan dengan para pengantin juga istilahnya supaya hari-harinya pun berbahagia gitu seperti Mbak Dini. Dan untuk kita pun sendiri di sini kita udah bekerja sama sih Prof untuk beberapa vendor yang ada di Jabodetabek. Mungkin untuk informasi peraslis lebih lanjutnya bisa dihubungi di WhatsApp yang ada di Instagram Euphoria.Kreatif. Coba kita buka nih Instagramnya, sekalian aja kita buka apa yang ditaruh di Instagramnya Aldi. Oke, siap Prof. Mungkin kalau untuk di Instagram kita baru nge-share tentang seminar-seminar pelatihan itu dulu sih Prof. Karena mengingat saya dan tim juga pun dengan binaan dari tim Seeker Revolution juga itu kita ada pelatihan yang istilahnya mengangkat isunya lebih menarik nih untuk diangkat temanya sasaran juga ke masyarakat kuliah juga. Karena istilahnya kita pun juga selain di fokus wedding, engagement, kita juga ada seminar juga. Di situ kita sharing juga tentang kepemimpinan gitu. Nah makanya mungkin untuk dari teman-teman juga untuk yang mau kepo atau lebih lanjut lagi silahkan diklik aja di bio-nya dan daftar juga. Untuk
pelayanan dari paket wedding ataupun itu silakan hubungi ke WhatsApp yang ada di bio Instagram Euphoria.Kreatif. Tunggu, mana nih linknya ya? Ada di WhatsApp ya, Prof? Tunggu bentar. Ada kirim pesan, ada Oh, apa berarti nih? baru yang bantu, Prof. Berarti coba biasanya itu nanti dari adminnya sih, Prof. Nanti akan ngasih nomor WhatsApp. Oh, DM dulu maksud. Ya, Prof. Oke, DM dulu. Coba kita lihat. Yang oke. Adanya yang begini nih. Aduh, itu Instagram saya, Prof. Oh iya, iya. Ini pribadi ya? Iya, siap, Prof. Tadinya saya, wih, keren banget nih. Siapa nih? Saya itu dong, Prof. Oh, oke. I'm ready to be a legislator. Wow, apa tuh legislator? Itu agenda organisasi kampusnya sih, Prof. Ketika waktu saya menjabat sebagai Ketua Umum MPM UBSI, di situ saya bekerja sama juga dengan Sekjen DPR. Mungkin Si, motivasi saya buat Euphoria Kreatif Production karena juga kebetulan juga saya kan dimentoring oleh Mas Winkan juga tuh, Prof. Dan pengalaman juga pernah ketemu sama Pak Sandiaga juga gitu, dan di mentoring juga sama Pak Sandiaga juga. Di situ kita bakal pernah sharing dengan ilmu-ilmu yang benar-benar daging juga, dan hari ini juga kesampaian sama Prof. Indra Uno gitu. Masya Allah. Oh ini nih ya webinarnya ya. Siap, Prof. Webinar kepemimpinan. Iya, betul. Collaboration with pemimpin.id. Betul. Terus ada talk show juga ya. Talk Siap, Prof. show. Oke, udah bener deh di mentorin sama Vinkan, udah bener nih. Karena dia kan juga dari event organizer. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin promosinya, kerjasamanya Cukup itu, gimana Prof. dan seterusnya? Cukup. Kalau dari saya sih cukup. Cukup ya. Oke. Sekarang giliran loh. Baru nengok lagi kok hilang. Gimana nih? Bentar. Undang lagi. Cipi. Diundang lagi. Oke. Kalau kerjasama juga tinggal DM aja ya. Di situ soalnya nggak ada Iya. WA-nya loh, Aldi. Oke, siap, Prof. Berarti dari tim media saya belum pembaruan. Mungkin nanti saya coba pembaruan juga. Karena di WhatsApp bisnisnya kebanyakan untuk informasi price list-nya ada di WhatsApp bisnis, Prof. Berarti WhatsApp-nya harus ditambahin ke bio-nya Siap, Prof. IG. Ini kemana ya? Ini ada telepon kayaknya nih. Ada telepon masuk nih, jadi keputus. Udah saya undang padahal. Tingkan. Nggak bisa. Udah. Oke. Udah bisa, Prof. Kemana tadi? Nggak tahu, Prof. Error kayaknya. Oke. Hapunten. Tawias. Mangga, promosi Neng Dini langsung tancap. Iya. Siap. Ahon. Ya, Prof, makasih sebelumnya nih udah dikasih kesempatan. Tadi udah sedikit perkenalan. Saya Dini Rizky Amelia, salah satu pemilik dari cemilan, Prof. Nama cemilannya Jamur Crispy Cipi. Jadi Cipi itu singkatan dari Crispy Happy. Kemudian kita punya 5 varian rasa. Ada original, ada sambal balado, ada barbecue, ada pedas, dan jagung bakar. Jadi kenapa kita punya 5 rasa? Karena segmentasi pasar kita pengen ke semua kalangan, khususnya untuk kaum milenial kayak gitu. Dan untuk packaging juga udah kekinian, Prof bisa nanti lihat di salah satu Instagram kita ya. Kemudian kalau misalkan mau beli cipi,
Kalau di Kuningan kayaknya udah nggak asing karena kita udah ada di beberapa retail besar di Kuningan, dan kita juga sekarang karena sudah bersertifikasi halal, Prof. Ini kita udah mau join sama pihak Indomaret. Mudah-mudahan bisa segera. Kemudian kita juga ada di Marketplace, ada di Shopee, ada di Lazada. Namanya Jamur Crispy Chippy. Kemudian kita juga ada di Facebook, ada di TikTok, ada Instagram, dan ada beberapa reseller yang tersebar di kota-kota besar. Itu, Prof. Sedikit. Prof harus nyobain ya. Nanti Dini kirim. Mangga. Atur nanti di testimoni deh, di video testimoni. Siap, Prof. Kebetulan Kayak gini deh, latar belakang boleh sih, Prof. testimoninya kayak gini nih, tuh. Nanti gitu. Iya ya, Prof. Unboxing. Unboxing, habis Siap. itu silakan dimasukin TikTok. Ini TikTok bukan? Iya. Siap. Prof. Iya, TikTok, Prof. Ini bareng Kadis Disporapar. Disporapar itu apa? Disporapar, Dinas Pemuda dan Olahraga, Prof. Oke. Mm-mm. Masih muda juga dia. Ya. Oke. Sip. Nanti dibikinin video kayak gini. Iya. Unboxing Siap, sambil Prof. dimakan. Oke. Prof suka rasa apa? Apa semua rasa? Boleh. Nanti dicoba. Satu-satu dicoba. Iya. Terus sedikit juga, Prof, latar belakang kenapa saya memilih usaha ini, karena pertama orang tua saya petani jamur, Prof. Orang tua saya punya kandangnya, punya budidaya jamurnya. Kemudian waktu itu karena musiman ya, Prof. Jadi kadang bandar tuh ketika lagi panennya banyak, pasarnya nggak ada, suka nggak ngambil ke petani gitu. Nah, ketika nggak ngambil, waktu kuliah tuh nyobain ngegoreng, kemudian dibawa ke teman-teman kelas, nyobain, ini katanya enak. Kebetulan waktu itu ada lomba bisnis plan di kampus di Universitas Kuningan, dan alhamdulillah dapat modal dari kampus dan berlanjut sampai sekarang. Sama, Prof, ini awalnya kemasannya, Prof tahu ya kayaknya jajanan warung yang 2000-an tuh. Awalnya kayak gitu sampai sekarang udah punya packaging yang full printing dan udah punya legalitas nomor PRT, NIB, ya, Udah dan kece. sertifikat Udah kece halal. packagingnya. Tadi ada yang tanya Iya. dodol, kalau tanya yang dodol, kalau dodol dibikin begini masuk nggak ya? Kira-kira? Dodol kayaknya packagingnya lebih ke kardus-kardus yang kekinian tuh, Prof. Bisa kayaknya. Oh, oke. Betul. Kayak kardus-kardus yang kekinian itu memang lagi happening. Oke. Iya. Karena itu masuk ke toko oleh-oleh juga kuat sih kalau dodol, Prof. Tinggal packagingnya aja. Iya, betul. Setuju. Iya. Mantap. Itu, Prof. Oh iya, saya sekarang baru ingat. Jadi waktu saya bicara mengenai jamur itu, dia pertamanya karena punya kepedulian terhadap petani jamur yang harganya nggak keruan, naik turun gitu. Kalau kebanyakan nggak ada Iya, betul. yang ambil dan seterusnya. Jadi emang harus diolah. Kalau diolah nanti dia bisa tahan lebih lama. Udah itu terus bisa ada harga. Kalau begitu nggak ada harganya, betul nggak? Betul banget, Prof. Salah satunya itu sih karena emang yang namanya bandar ya, Prof ya. Yang namanya bandar kadang nurunin harga tuh parah banget buat petani. Makanya kita juga sekarang udah bermitra sama petani khususnya di desa saya, Prof gitu. Kebetulan waktu itu juga Cipi menjadi mentor pendidikan kecakapan wirausaha, salah satunya bekerja sama dengan anak-anak yang nggak lulus, anak-anak yang udah lulus SMP, SMA yang nggak melanjutkan, Prof gitu. Kita didik untuk mencoba berwirausaha
Dan alhamdulillah sekarang kita udah punya kelompok jamur di beberapa desa di Kuningan, Prof. Itu. Oke, sekarang saya ingat Jalaksana tuh apa? Kalau dari Apa, Cirebon, Prof? kalau dari Cirebon selalu lewat itu kalau ke Kuningan, betul nggak? Betul. Iya, sebelum Taman Kota tuh ke situ, Prof. Betul, betul. Oke deh. Iya, iya. Sekarang tahu. Betul, betul. Ya pantas namanya kok sering banget denger. Karena dari sebelum Dini lahir, itu saya udah ke Kuningan tiap minggu sekali. Bolak-balik, bolak-balik. Karena mertua di sana kan. Oh, asli sana, Prof. Di Cigugur. Daerah, Prof. Cigugur. Cigugur. Siap-siap. Desanya Desa Cisantana, kecamatannya Cigugur. Cisantana. Dekat tempatnya Dini camping di Buper, Palutungan. Pasti favorit kalau sekolah di situ campingnya. Betul, betul. Nah, jadi udah biasa tuh dengar kata atau nama Jalaksana. Oke, ada lagi yang mau ditambahin, Din? Mungkin izin Prof Indra. Oh, boleh. Menambahkan. Lupa Dini tadi. udah selesai. Dini udah selesai. Udah kayaknya Prof, nanti lagi deh. Kasih kesempatan kepada Aldi ya. Terima kasih Prof. Mungkin terkait Euphoria Creative Production, kita di sini nanti juga bekerja sama juga dengan Seeker juga, dibantu dari mentoring dari Mas Vinkan juga beserta timnya dan masukan dari teman-teman di internal Euphoria Creative Production. Kita di sini ada agenda nanti Pak, insya Allah Pak, nanti di bulan Juni ataupun Juli itu kita ada Euphoria Wedding Expo. Itu di situ mengingat kan memang kita lagi pandemi COVID gini, yang situasinya pun nggak menentu. Itu mungkin di Instagram Pak Prof Indra bisa ngecek di euphoria.wedding.expo22. Di situ kita baru naikin flyer untuk coming soon, cuma tapi dalam nanti kita akan naikin untuk open recruitment volunteer beserta timeline beserta konsepnya pun seperti apa. Targetnya sih Prof, untuk Wedding Expo ini sendiri kita akan secara online kalau memang keadaannya belum mengizinkan kita untuk bertatap muka secara offline gitu sih Prof. Mungkin dari teman-teman dari penonton di sini mungkin kalau memang punya usaha di bidang wedding mungkin bisa kita bermitra bersama untuk memeriahkan nanti di agenda Euphoria Wedding Expo nanti di bulan Juni ataupun Juli nanti. Itu aja sih Prof untuk penambahan dari saya. Sekian, terima kasih Prof Indra. Ya. Betul. Oke, keren tuh. Kalau sekarang itu kalau bikin event bukan offline atau online, tetapi hybrid. Ya, kalau nggak full online, ada hybridnya. Ya, full offline ada hybridnya. Nah, jadi untuk kedepannya karena kita udah punya keahlian untuk melakukan segala sesuatu virtual, itunya nggak boleh ditinggalin terus kita offline aja, gitu ya. Habis itu terus lupa tentang virtual ini. Justru yang virtual itu mendekatkan yang jauh. Jadi online, mendekatkan yang jauh. Jadi kalau misalnya kita punya offline, udah itu terus dihibridkan, itu bukan cuma orang yang datang atau yang dekat-dekat situ yang ikutan, tapi yang jauh-jauh juga bisa ikutan. Gitu. Sepakat. Keren tuh. Nah, berikutnya aku punya pertanyaan nih. Tahu Seeker? Gimana, Prof? Tahu Seeker dari mana? Ayo. Siap, Prof. Siapa dulu? Apa Mbak Dini Siap. dulu? Boleh, Mangga. Dini boleh, Aldi boleh. Perempuan dulu, Prof. Ladies first. Ladies first. Gentleman sekali deh. Gentleman sekali. Kalau Dini awalnya dari Mas Ben, karena waktu itu kita ada event, Prof. Ada event OKOC di Kuningan. Waktu itu gathering
gathering di Kuningan itu ada OKOC Ciayu Majakuning. Ada dari Cirebon, ada dari Indramayu, ada dari Kuningan, dan ada dari Majalengka. Kebetulan karena Dini pengurus OKOC di Kuningan dan bergabung dengan panitia dari OKOC pusat dan Mas Pian di situ jadi MC dan Dini ditunjuk jadi MC dari Kuningan. Jadi kita ngobrol awalnya, nge-MC bareng, Prof. Awalnya dari situ. Oh, oke. Jadi Iya, acara bareng gitu ya. acara bareng, iya. Dan jadi bergabung dan alhamdulillah bisa panjang dan bisa dikasih kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol langsung sama Prof. Indra. Uhuy. Katanya spontan. Uhuy. Masya Allah. Oke, makasih. Din. Nah, Siap, giliran Aldi. Prof. Giliran Aldi. Oke. Gimana kenal Seeker? Ayo. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Indra. Saya kenal Seeker Revolution Organizer, terutama Mas Pinkan itu. Saya kenal dari coaching dari Mas Pinkan itu sendiri sih, Prof. Yang awalnya kolaborasi juga bersama OKOC itu secara virtual. Terus kebetulan saya juga pas waktu masih menjadi mahasiswa semester 3-4 itu saya juga punya komunitas media partner gitu. Di situ kebetulan Mas Pinkan kolaborasi juga dengan komunitas media partner saya, dan di situ saya selalu ngebantu untuk nge-branding untuk eventnya OKOC bersama eventnya Seeker. Jadi dari situ Mas Pinkan langsung kontak saya untuk halo Mas Ali, kita ketemu ya untuk discuss, untuk mentor, tukar pikiran gitu tentang event-event baik secara offline ataupun virtual maupun hybrid. Nah, dari situ saya kenal Seeker lebih dalam dan istilahnya akrab juga Mas Pinkan untuk tukar pikiran tentang dunia event gitu sih, Pak. Oke. Kan dari virtual business gathering. Nah, jadi kuncinya sederhana. Mau memperluas jaringan harus rajin-rajin bikin event. Eventnya mau kecil, mau gede, mau sedang, terserah. Yang penting rajin bikin event, langsung jaringannya meluas. Keren. Ya, betul Prof. Ya, betul ya. Nah, tapi kalau betul sekali. Kalau mager, gabut, rebahan aja bisa nggak kira-kira? Kayaknya nggak usah dijawab deh, Prof. Bisa loh. Kalau teman-teman main game. Bisa, Prof. Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa dong, Prof. Tapi nggak boleh, magernya nggak boleh. Magernya jarinya harus gerak. Mager yang lain boleh, tapi jarinya harus gerak. Harus tetap produktif, Prof. Iya, betul. Oke. Ini ada masukan dari Kakak Dini Amelia. Kakak Dini Amelia. Katanya cemilan jamur, basreng, bakso goreng, usus, dan lain-lain lagi happening, lagi hype di Taiwan sejak COVID. Tapi biasanya kemasannya gede-gede gitu. Iya, soalnya ya biar lebih ekonomis kali ya. Nah, kirimnya yang gede-gede. Nah, jadi kalau mau tahu, nah Dini yang Amelia yang di Depok ini, dia juga punya produk makanan dan suka ekspor. Jadi kalau Cipi pengen nyoba-nyoba memperluas pasar, khususnya ke Taiwan, nanti boleh ngobrol-ngobrol tuh. Ya, Din ya. Dini, siap Prof. Dini Jalaksana. Ya, Dini Jalaksana. Jadi ngobrol sama Prof. Dini Betul. Depok. Oke. Nah, loading ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah saya minta, kita punya kira-kira waktu berapa ya? 15-an menit lagi ya. 15-an menit. Sebelum ceritain,
Iya deh, ceritain aja deh ya. Ini kadang-kadang pertanyaan ini suka ditunggu-tunggu. Yaitu kalau dalam usaha itu selalu banyakkan nggak nyamannya, alias pahit-pahitnya. Nah, ya. Ya. Nah, kalau kalau ditanya banyak nggak? Ya banyak. Tapi yang paling diingat di kepala yang cerita pahitnya, kalau boleh diceritain, teman-teman di sini pasti akan mendapatkan hikmah yang besar dari Dini dan dari Aldi. Boleh nggak Siap, Prof. diceritain? Hmm, Ya, Aldi mau duluan. boleh Mas Aldi dulu deh. Ya, Baik, terima kasih Mbak Dini, terima kasih Prof Indra. Mungkin cerita-cerita yang istilahnya yang pahit-pahitnya kali ya, Prof. Mungkin kalau dari Euphoria Creative Production itu sendiri, beserta dari teman-teman, kita ada istilah ketika kita sharing tukar pikiran ini, Prof. Untuk kita mau buat agenda event apa nih yang bisa memberikan dampak untuk masyarakat luas. Cuma tapi di satu sisi kita juga istilahnya si malakama juga nih, Prof. Untuk melihat kondisi pandemi yang belum ada kepastian juga. Mungkin dari teman-teman di tim saya maunya masukannya sepertinya kita offline aja. Terus ada lagi teman-teman maunya kita online aja. Terus mau teman-teman untuk kita ganti lagi deh agendanya. Nah, untuk dari saya sendiri, ketika posisi saya pun di sini sebagai leader di Euphoria Creative Production, di sini saya juga mendapat masukan juga dari Mas Winkan, dari masukan dari teman-teman juga, dari mentoring di internal Euphoria Creative Production. Di sini akhirnya saya mencoba untuk mixing untuk istilahnya event-event kita ini coba untuk dikolaborasikan baik secara offline ataupun online untuk mengingat kapasitasnya atau kapabilitasnya nih uh, mengenanya di mana, terus untuk targetnya siapa. Nah itu mungkin untuk itunya sih Prof, untuk kita istilahnya apa ya, menyamaratakan untuk persepsi kita supaya kompak, supaya tetap satu visi misi sih Prof, supaya target proker kita di production tetap berjalan dengan bantuan dari mentor juga dari Revolution dan dari Oke juga Prof. Itu sih Prof kalau untuk sharing-sharing gitu dari saya dan teman-teman di internal. oke. Terus kira-kira apa tuh hikmah yang bisa ditarik Oke. buat diri sendiri minimal? Oke. Untuk hikmahnya yang bisa saya terima ketika saya menghadapi problem seperti itu, saya pun juga di sini dituntut untuk lebih dewasa dan harus siap untuk menerima masukan dari berbagai pihak, baik dari anggota di Euphoria Creative Production, terus masukan dari Super Revolution, masukan dari OKOC, dan di sini tetap keputusan ada di saya sendiri dengan pertimbangan anak-anak, tapi tetap saya juga harus memikirkan untuk uh, dampaknya paling positif untuk sesama itu seperti apa sih Prof. Jangan memikirkan untuk kepentingan diri sendiri untuk jangka pendek seperti apa, hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi, cuman tapi di satu sisi kita lupa akan dampak positif untuk di sekitar kita seperti apa. Maka oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan dari teman-teman di sekitar Euphoria Creative Production, kita mau buat Euphoria Wedding Expo itu secara hybrid juga, dan nanti insya Allah kalau misalnya tidak berhalangan, mungkin dalam waktu dekat di bulan Juni atau Juli kita akan laksanakan sekitar. Oke, keren, keren, Luar biasa. keren. Nah, belajar dari kemarin virtual business gathering yang di Ciayu Majakuning, betul nggak? Ciayu Majakuning ya? Betul, Prof. Ya. Ciayu Majakuning itu yang perlu diperbaiki satu, kameranya harus ditambah. Jadi ada yang Iya. ada long focus sama yang short focus. Karena kalau long focus itu terlalu lebar kan, terlalu lebar orang nggak tahu kita lagi mau fokusinnya kemana. Itu yang pertama. Nomor dua, audio harus selalu connect dari yang bicara kepada teman-teman di offline maupun di online. Ya, kadang-kadang yang offline-nya bagus karena kita pakai mic, tetapi yang ke online-nya kurang bagus. Karena kita nggak punya, harusnya pakai dua mic. Jadi satu mic lagi seperti ini nih, kayak gini, kayak lavalier gitu ya. Ini satu seperti ini, itu
nempel di pembicaranya. Jadi ini bisa dipakai, kalau ini kan pakai pakai kabel, yang pakai wireless aja. Ya ngemodal dikit lah, tingkat modal dikit, Aldi modal dikit. Itu harganya Siap. antara 1,5 sampai 2,5 jutaan gitu ya. Jadi itu itu bagus banget buat kita berinvestasi di alat tersebut. Tapi kalau begitu harus jaganya harus bagus ya. Kadang-kadang orang suka lupa nempel terus udah itu terus pulang gitu ya. Ya nempel terus pulang aja gitu. Nah kitanya yang harus ambil. Iya, iya betul, Prof. Iya karena saya sering lupa juga. Jadi kalau nempel di baju saya udah, kalau nggak diingetin ya saya pergi aja gitu. Nah itu harus dua hal yang diperhatikan kalau mengadakan hybrid event. Dan tentunya tadi yang pertama long sama short focus itu jadi satu dengan lightingnya. Lighting penting banget. Kalau enggak nanti hasilnya jadi ya, gitu ya kurang oke. Gitu. Nah ini pengalaman dari karena saya kebetulan ada di Dewan Komisarisnya Antv. Jadi di Antv itu yang begini-beginian itu udah di dalam kepala, bukan di luar kepala, di dalam kepala. Ya mereka selalu melakukan itu tadi, audio, visual, lighting itu penting banget. Oke, sekarang giliran Dini. Dari tadi dia lagi merancang-merancang. Saya ngomong gitu kayaknya nggak didengerin nih. Karena dirancang apa yang mau diomongin. Didengerin, Prof. Oke, silakan Din. Iya, kalau bisnis makanan dan cemilan kayaknya semuanya sama deh, Prof. Waktu itu Dini pernah ngalamin pasang surutnya, apalagi waktu itu karena background-nya masih kuliah ya, Prof, ya, masih mahasiswa. Kebetulan kita partner si AA dari komputer, Dini dari pendidikan. Kemudian waktu itu kita lagi aktif-aktifnya jadi ketua BEM semua, Prof. Jadi pernah waktu itu 1 tahun vakum sama sekali, pemasaran nggak ada, produksi nggak ada, sampai teman-teman tuh nanya, ini Cipi bangkrut kayak gitu, Prof. Pernah waktu itu ngalamin fase itu, karena kita mulai bisnis itu dari tahun 2018, Prof. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Nah kemudian yang waktu lagi sedih-sedihnya itu ketika kita waktu pertama kali pemasaran retail ke salah satu tos serba Pajar di Kuningan, Prof. Alhamdulillah sekarang udah ada di beberapa cabang. Waktu dulu karena mungkin baru produk pertama ya, Prof. Jadi setiap bulan itu ketika kita mau tagihan itu returannya banyak banget. Returannya banyak banget. Jadi kalau kita misalkan kirim 50 pieces, paling hanya 2 pieces yang kejual, 1 pieces yang kejual kayak gitu. Bahkan sampai ada yang nggak laku-laku di toko oleh-oleh kayak gitu. Itu sih sedihnya waktu itu. Dan kemudian kita juga ini sih yang paling sedih itu ketika kita mentoring sama reseller Prof gitu. Sampai sekarang juga kita belum nemu solusi nih, Prof. Barangkali bisa sharing sama Prof mengenai cara mengelola reseller supaya bisa continue. Karena sekarang kita punya reseller tapi masih musiman tuh, Prof. Jadi nggak setiap bulan beli, nggak setiap minggu selalu store dan sebagainya. Jadi itu mungkin keluhan selama bisnis kami, dan alhamdulillah dari setiap masalah itu selalu dijadikan pelajaran. Bahkan ketika waktu kita drop, ketika returan banyak, itu kita sekarang banyak siasatnya. Kayak misalkan, ini kan expirednya lumayan lama ya, Prof ya. Ini expirednya itu 6 bulan, Prof. 6 bulan, udah diuji juga ke Dinas Kesehatan. Jadi kita triknya ketika 1 bulan setelah penjualan, kita ambil, kemudian kita adain giveaway. Kita adain promo, ataupun kita kolaborasi sama produk UMKM lainnya supaya produk kita masih kejual kayak gitu. Kemudian kita juga sekarang lebih masif di
dunia online. Betul banget, Prof. Dunia online kita manfaatin marketplace, penjualnya juga lebih cepat. Kemudian kita manfaatin reseller juga, reseller. Karena kalau untuk di retail, di toko-toko itu sebenarnya hanya untuk branding sih, Prof. Untuk branding, untuk memperkenalkan bahwa ini ada loh produk khas Kuningan gitu, Prof. Tuh, dan pengen dapat ilmu juga nih, Prof. Mengenai bisnis cemilan kan memang sebenarnya salah satu strategi yang paling bagus, strategi reseller ya, Prof ya. Nah, tapi karena masih minim ilmu, barangkali Prof bisa memberikan ilmunya untuk cara mengelola reseller lah, Prof, gitu. Oke, nah ini kita masih ada sekitar 10 menit, 7 menit gitu ya. Tadi pertanyaan berikutnya udah dibaca nih sama Dini nih. Pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah giliran yang nanya itu Dini sama Adi ke saya gitu ya. Nah, Oh gitu, siap, sekarang Prof. Dini udah Itu pertanyaannya. nanya duluan ya. Ini sebelum Iya, Prof. saya yang sharing dan sebelum Aldi juga nanya, ini dari Dini Amelia Depok bilang banyak kelasnya teh. Kelas owner mengelola mitra gitu. Ada yang kelas Iya. online, ada yang kelas offline. Nah, tampaknya kedua Dini Amelia ini harus terkoneksi. Terkoneksi supaya apa? Supaya ilmunya bisa di-sharing-sharing. Nah, Sambil sharing ya, Prof ya? iya, Iya. betul. Nah, saya saran nih buat Vinkan, buat Seeker. Ini pertanyaannya Dini bagus banget. Ya, jadi metode apa buat usaha makanan snack itu untuk memperluas pasar dengan modal paling minim tapi cuan paling gede gitu ya. Ya, Modal betul. minim, cuan gede. Nah, jadi ini bisa dijadiin suatu webinar, panggil narasumbernya Vinkan. Jadi Iya narasumbernya betul. adalah orang-orang yang sudah berhasil melakukan pembinaan reseller. Ya, misalnya dari bagaimana kita pricing strateginya tuh gimana. Udah itu terus packagingnya seperti apa, maksudnya produk packaging buat para resellernya seperti apa, itu mempengaruhi banyak rendahnya. Terus kalau kita mau punya 10 reseller aktif, berarti kita harus punya stok 30 reseller gitu ya. Karena nanti bergiliran 10 aktif, yang 20-nya nggak terlalu aktif. Udah itu terus nanti giliran 10 lagi aktif dan seterusnya. Nah, kalau ditanya, ini bukan saya sendiri tetapi dari cerita teman-teman yang datang ke Ngobras. Contohnya yang jualan bumbu masakan di Cimahi. Di Cimahi saya lupa resellernya itu berapa, tetapi dia udah jalan dari 2017-an gitu ya, untuk pakai reseller, metode reseller. Itu sebulannya dia bisa jual 6.000 pieces, 6.000 ya. Berarti kalau 6.000 pieces itu nggak mungkin bisa jualan sendirian gitu ya, capek gitu. Sendiri, iya betul Prof. Jadi dia harus pakai distributor, terus ada resellernya juga. Jadi misalnya karena pabriknya di Cimahi, di Bandung, dia punya yang stokis ya di Jakarta misalnya, supaya buat reseller Jakarta-nya lebih gampang ngambilnya, terus lebih gampang dikontrolnya dan seterusnya. Terus itu cerita makanan juga tuh. Terus ada baju juga, ada kerajinan juga. Nah, ini Amelia lidah sapi juara. Nah, saya ingat tuh. Lidah sapi juara adalah produknya, dan dia juga kalau bukan bumbu makanan tapi bumbu jadi, makanan jadi itu juga melalui reseller. Dan banyak banget webinar atau info session yang bisa didatengin terkait bagaimana kita mengelola reseller.
Nah ini tambahan Ya, lagi Prof. nih dari Kak Dini Rahma. Kak Dini Rahma bilang salah satunya Ini banyak banget nama Dini ya. Dini Rahma itu Dini Amelia yang tadi. Oh gitu, Prof. Eh, eh, Siap-siap. katanya ada kelas, saya baru dengar nih, reseller mutan. Ada juga bukunya yang isinya langkah-langkah Hmm. detail. Nanti kalau satu udah ngerti bisa sharing dan dengan duplikasi ke komunitas kita. Wah, keren Din. Mantap. Wah, keren-keren. Ya, jadi untuk mengelola reseller, reseller itu pada dasarnya adalah seperti seperti kalau kita ngetrik employee kita juga. Jadi mereka punya aspirasi, mereka harus didevelop, mereka Iya, adalah wirausaha juga, udah itu harus didengar juga kira-kira aspirasi atau hal-hal apa yang membuat mereka bisa lebih termotivasi dan seterusnya. Jadi nggak bisa cuma satu arah terus gitu. Jadi kita harus iya, dengerin kondisi mereka. Nah itu yang kalau udah jadi reseller. Nah rekrutmen reseller biasanya teman-teman hanya bilang, oh beli sekian udah dapat harga reseller. Nah itu harus iya, diperhatikan karena itu adalah kita proses recruiting reseller dan kalau mau recruiting berkualitas berarti kita harus siapkan paket reseller yang juga berkualitas ya. Jadi bukan cuma hanya sekedar oh ya beli 200.000 udah dapat harga reseller gitu. Bukan itu aja, iya. cerita di balik itunya harus dijelaskan, harus disiapkan. Harus disiapkan. Iya, Iya, Prof. karena nggak bisa cuma sekali aja. Kalau sekali aja ya habis itu kesananya dia nggak ada penglihatan gitu ya, penglihatan jarak jauhnya gimana saya bisa tumbuh bareng dengan CIPI ini supaya mereka juga menjadi bagian keluarga CIPI yang berkontribusi dan mendapatkan fair share. Fair share itu bagian yang adil buat mereka. Iya. Jadi itu saya saranin untuk ayo ikutin kelas-kelasnya yang disarankan oleh Kak Dini Amelia. Ya. Makasih Kak Dini. Siap-siap, Prof. Oke, Vinkan, semoga segera bisa diduplikat pada anggota. Iya, Vinkan tapi harus bikin webinar. Pokoknya webinar yang mendekati Ramadan ini, semuanya urusannya mengenai bagaimana menjual lebih. Ya, bundling, paket, hampers, Iya. antara anggota dikurasi, udah itu terus dijadiin hampers bareng oleh Seeker Revolution dan seterusnya. Jadi ini kita masih punya 12 hari lagi kan sebelum Ramadan, harus siap-siap dari sekarang, jangan kaget-kagetan gitu, langsung bikinnya nanti last minute, dari sekarang harus disiapkan. Kemarin saya ngobrol sama yang bikin coklat, jadi nanti nonton aja ya. Nah itu dia hari gini atau kemarin seminggu lalu dia udah siap, semuanya udah siap, mulai dari paketnya, terus kemasannya, udah itu terus cara jualnya dan seterusnya dia udah siap. Nah itu harus dicontoh ya. Oke, Aldi silakan Di. Siap. Oke, siap. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Indra. Saya ada beberapa pertanyaan sih, mungkin terkait fokus yang saya dan tim lagi rintis kan, terutama kan di bidang wedding ini ya, Prof. Nah, di sini gimana sih, Prof, kita untuk menjalin kerjasama dari pihak vendor supaya di satu sisi vendor pun merasa puas, tapi di satu sisi customer pun merasa puas, karena kan di satu sisi sebenarnya kita di tim internal itu kayak rada dilema sih, Prof, karena kepuasan pelanggan nomor satu, tapi di satu sisi kita juga harus menjaga komunikasi baik dan kepuasan dari vendor itu sendiri supaya komunikasi ke depannya berjalan baik. Mungkin dari Prof ada tips and triknya supaya di satu sisi kepuasan dari konsumen kita terpenuhi, kepuasan dari vendor pun terpenuhi. Itu gimana triknya, Prof? Oke,
supplier dan customer pengguna di ujung itu adalah semuanya termasuk stakeholders. Stakeholders itu pemangku kepentingan. Artinya mungkin mereka bukan shareholders atau pemegang saham atau bagian dari yang memiliki bisnis ini, tetapi mereka adalah bagian dari stakeholders. Dan stakeholders kalau semuanya bisa dipelihara dengan baik, dipelihara relationship-nya ya, jadi hubungannya dengan baik, dan kita punya minimum satisfaction dari semua stakeholders, usaha kita bisa lebih panjang. Dan tapi untuk setiap customer dan supplier itu punya kriteria yang berbeda-beda. Nah, kriteria itu yang harus dimiliki oleh Aldi. Apa aja yang dipentingin oleh customer. Nah, udah itu terus apa aja yang dipentingin oleh vendor, supplier. Ya, udah itu terus kalau nanti internalnya di Euforia Kreatif ini bilang, oh customer harus lebih penting. Coba aja kita lihat, oh ya benar, yang hal 1, 2, 3, 4, 5 ini penting. Tapi ternyata yang vendor punya 6, 7, 8, 9, 10 juga penting juga. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu penting semua. Walaupun dia nggak ada irisannya sama sekali. Jadi harus ditulis, udah itu baru dianalisa. Mana yang misalnya top 3, top 2 gitu ya. Karena nggak semua kita bisa saat ini bisa penuhi kepuasannya. Karena apa? Karena nanti akan lebih lama waktunya, kemudian akan lebih mahal harganya. Ya, tapi ada juga yang orang mau beli mahal dengan kualitas yang tinggi dan dia nggak buru-buru. Ada juga. Nah, itu harus diperhatikan. Intinya adalah semuanya harus ada datanya tertulis, udah itu terus dianalisa. Ya, itu penting banget. Mudah-mudahan sedikit membantu. Sorry nih, kita udah 5 menit kelewatan, jadi langsung aja kata penutup atau kalimat penutup dari Dini, habis itu dari Aldi. Oke? Silakan Dini. Ya, siap. Makasih Prof sebelumnya. Kata penutupnya mungkin kita sebagai kaum milenial nih, buat semua kaum milenial jangan malu untuk menjadi wirausaha. Gitu. Karena berwirausaha itu belajar juga, kemudian mengabdi juga, dan mendapatkan keuntungan juga. Benar-benar Dini rasakan pokoknya ketika kita punya bisnis, ketika kita punya usaha, pasti semuanya itu Allah mudahkan gitu. Karena di dalamnya kita melibatkan semua komponen gitu. Termasuk karyawan kita, termasuk admin kita, termasuk tim marketing kita kayak gitu. Pokoknya sekarang jangan malu untuk menjadi seorang wirausaha. Itu aja Prof. Makasih banyak. Amin. Iya, soalnya kita punya itu ya. Punya mungkin peninggalan budaya zaman dulu. Wah, kalau dagang Iya, Prof. itu apa? Sama banget, Prof. Di sini juga masih kental banget. Apa katanya? Malu-maluin ya? Atau Status sosial ya, Prof ya. ngerahkeun gitu. Iya, ngerahkeun gitu. Oh, lulusan kuliah kalah dagang, kalah gitu, Prof. Oh. Kuliah itu kita juga dagang loh, tapi dagangnya dagang ide gitu ya. Iya, betul, Prof. Mohon gitu. Iya, terima kasih, Din. Silakan Aldi. Oke, siap. Terima kasih Prof. Indra. Mungkin penutup dari saya terkait apa yang saya hadapi untuk belakangan ini dan masukan dari teman-teman juga dan dari teman-teman lainnya juga. Tetap melakukan yang terbaik, apapun hasilnya. Yang penting kita sudah berusaha. Masalah gagal ataupun nanti tidak sesuai yang diekspektasikan, yang penting kita sudah melakukannya, karena lebih baik mencoba dan tahu ketimbang kita nggak pernah mencoba dan muncul rasa penyesalan. Karena rasa penyesalan itu benar-benar pahit banget sih Prof, untuk istilahnya bikin kita batin juga. Tahu gitu mendingan kita coba deh kayak gitu. Tahu gitu kita begini, lebih baik lakuin aja dulu, mau sekecil apapun, yang penting kita udah ada progres maju walaupun langkah demi selangkah gitu. Itu aja sih Prof untuk dari saya. Sekian, terima kasih Prof. Pokoknya tugas kita ikhtiar gitu ya. Nah, Prof. Iya, Dan doa. betul, Prof. Keren. Oke, makasih Din, Aldi. Iya, Udah terima kasih Prof. Indra. mampir. Sama-sama, Prof. Makasih banyak.
Ya, assalamualaikum. Prof mau izin screenshot boleh nggak? Oh, boleh. Sok, mangga. Screenshot Izin kia. juga. Kia. Tuh. Oke, screenshot juga boleh bersuara. Ya. Siap, Prof. Oke, Ditunggu ke Kuningan, Prof. mangga, atur nuhun. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Indra. Ya, oke. Teman-teman, sobat ngobras. Makasih ya. Vingkan. Setia banget nih Vingkan nih. Sampai akhir. Oke. Teman-teman yang lain nggak bisa saya sebut satu-satu. Tapi makasih ya atas kontribusinya. Khususnya, wabil khusus Dini Amelia. Dini Rahma Amelia. Karena kontribusi dalam diskusi. Oke guys. See you. Ngobras sesi berikutnya. Insya Allah. Oke? Oke.